Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul pemasangan jaringan sensor untuk memantau kualitas udara di kampus. Yang beranggotakan saya sendiri Putri Fadila Sandra dengan NIM 211011030. Yang kedua Selvia Resti Pramudita dengan NIM 211101031. Yang kedua Vena Nur Mustika dengan NIM 211101032. Yang keempat ada Sonia Rahel Dwi Laura Bolu Sigalingging dengan NIM 211101033. Selanjutnya tabel aktivitas akan dibacakan oleh Selvia Resti Pramodita. Oke, yang pertama ada tabel aktivitas, dimulai dari aktivitas A, ada analisis kebutuhan sensor dengan estimasi durasi 1 minggu, biayanya Rp200.000 dengan bobot 3,57%. Lalu yang B ada pembelian sensor dengan estimasi durasi 3 minggu dan biaya Rp3 juta dengan bobot 53,57%. Lalu ada aktivitas C, yaitu perencanaan lokasi pemasangan dengan estimasi durasi 1 minggu, biayanya sebesar Rp300.000 dengan bobot 5,35%. Lalu yang D ada pemasangan sensor dengan estimasi durasi 2 minggu dan biaya Rp500.000 dengan bobot 8,92%. Lalu aktivitas E, pengujian dan kalibrasi sensor dengan estimasi 2 minggu, biayanya Rp100.000 dengan bobot 1,78%. Lalu yang F ada integrasi jaringan sensor dengan estimasi durasi 1 minggu dengan biaya sebesar Rp100.000, bobotnya sebesar 1,78%. Lalu ada aktivitas G, pengujian dan validasi sistem dengan estimasi durasi 1 minggu, biaya Rp200.000 dengan bobot 3,57%. Lalu yang H ada pelatihan penggunaan sistem dengan estimasi durasi 2 minggu dengan biaya Rp500.000 dengan bobot 8,92%. Lalu yang selanjutnya ada aktivitas I, yaitu implementasi operasional dengan estimasi durasi 1 minggu, biayanya Rp300.000 dengan bobot 5,35%. Lalu yang terakhir ada aktivitas J, yaitu evaluasi dan pemeliharaan sistem dengan estimasi durasi 1 minggu, biayanya sebesar Rp400.000 dengan bobot 7,14%. Lalu dilanjut dengan network planning, dimulai dari aktivitas A. Aktivitas A ini dilanjut dengan aktivitas B dan C, di mana aktivitas B ini akan dapat dilakukan jika aktivitas A sudah selesai. Begitu juga dengan aktivitas C akan dapat dilakukan jika aktivitas A sudah selesai. Dilanjut dengan aktivitas D dan E, di mana aktivitas D ini akan dapat dilakukan jika aktivitas B sudah terselesaikan. Begitupun aktivitas E. Lalu dilanjut ke aktivitas F, di mana aktivitas F ini akan dapat dilakukan jika aktivitas D dan E sudah terselesaikan. Lalu di aktivitas G akan dapat dilakukan jika aktivitas E sudah terselesaikan. Lanjut di aktivitas H, di mana aktivitas H ini akan dapat dilakukan atau dilaksanakan jika aktivitas F dan G sudah terselesaikan. Dilanjut di aktivitas I, di mana aktivitas I ini akan dapat dilakukan jika aktivitas H sudah terselesaikan. Begitupun dengan aktivitas J akan dapat dilakukan jika aktivitas I sudah terlaksanakan. Pada network planning ini terdapat 7 jalur kritis, di mana jalur kritis ini merupakan aktivitas yang harus dilakukan dengan urut, tidak boleh diacak. Jadi ada 7 jalur kritis, yaitu A, B, D, F, H, I, dan J dengan durasi waktu 11 minggu. Selanjutnya ada bobot per minggu dan kurva S yang akan dibacakan oleh Sonia Rahel. Untuk dapat membuat tabel
bobot per minggu, kita harus menghitung bobot terlebih dahulu. Bobot dihitung dari biaya aktivitas dibagi biaya total keseluruhan dari aktivitas dan dikali 100%. Pada aktivitas A didapat bobotnya 3,57%. Aktivitas B didapat bobotnya 53,57%. Aktivitas C bobotnya 5,36%. Dan untuk aktivitas D sampai J bisa dilihat pada tabel karena bobotnya sudah dicantumkan pada tabel. Untuk mendapatkan bobot per minggu, kita hanya membagikan bobot dibagi durasi. Pada aktivitas A, bobot per minggunya 3,57, aktivitas B 17,86, aktivitas C, bobot per minggunya adalah 5,36, dan selanjutnya untuk jumlah mingguan didapat dari penjumlahan per minggu. Dan terakhir, jumlah kumulatif didapat dari jumlah mingguan ditambah dengan jumlah kumulatif per minggu. Selanjutnya, kurva S. Bisa dilihat grafiknya. Untuk aktivitas 0% berlangsung pada minggu pertama. Untuk aktivitas 50% berlangsung pada minggu kelima. Dan aktivitas 100% berlangsung pada minggu ke-11. Yang terakhir, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Vena Nurmustika. Jadi untuk kesimpulan dari slide sebelumnya itu yaitu dari gambar kurva S dapat dilihat dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10 progres lebih cepat dari rencana yang sudah disusun, di mana rencana pelaksanaan proyek itu dilakukan selama 11 minggu, sedangkan realisasinya itu selama 10 minggu. Aktivitas A, B, C, D, E, F, H, I, J itu adalah aktivitas kritis, yang dimana dilakukan secara urut mulai dari A sampai C, dan non-kritisnya itu aktivitas E sampai G. Aktivitas A dilakukan sebelum semua aktivitas dilakukan. Pada aktivitas ini bobotnya sebesar 3,57% dan proses pengerjaannya selama 1 minggu. Aktivitas B dan C dilakukan aktivitas A sudah dilakukan. Pada aktivitas ini bobotnya sebesar 53,57%. Proses pengerjaannya berlangsung selama 3 minggu dengan masing-masing bobot per minggunya 17,68%. Kemudian aktivitas D dilakukan setelah aktivitas D itu selesai. Pada aktivitas ini bobotnya 8,92% dan proses pengerjaannya berlangsung selama 2 minggu. Kemudian untuk aktivitas E dilakukan setelah aktivitas E itu selesai. Aktivitas ini bobotnya sebesar 1,78%, proses pengerjaannya berlangsung selama 2 minggu. Untuk aktivitas F dilakukan setelah aktivitas D dan E selesai. Bobotnya sebesar 1,78% dan pengerjaannya berlangsung 1 minggu. Untuk aktivitas G dilakukan setelah aktivitas E selesai. Pada aktivitas ini bobotnya sebesar 3,57% dan proses pengerjaannya selama 1 minggu. Aktivitas H dilakukan setelah aktivitas F dan G selesai. Pada aktivitas ini bobotnya sebesar 8,92%. Untuk proses pengerjaannya berlangsung selama 2 minggu. Kemudian aktivitas I dilakukan setelah aktivitas D selesai. Pada aktivitas ini bobotnya sebesar 5,35% dan proses pengerjaannya selama 1 minggu. Kemudian aktivitas J dilakukan setelah aktivitas I selesai. Pada aktivitas ini bobotnya 7,14% dan proses pengerjaannya berlangsung 1 minggu. Sekian, terima kasih.